Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin santriwan santriwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini tiga satu kata yang pertama dan utama. Tiada lain kita memanjatkan puja puji syukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada detik ini kita masih tetap diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa beribadah kepadanya. Walaupun dalam kondisi terbatas, tapi tetap kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita tetap mendapat lindungan Allah, mendapat pertolongan Allah dan rahmatnya, sehingga kita tetap beribadah maksimal mungkin di dalam mengisi bulan Ramadan ini. Santriwan santriwati rahimakumullah. Di sini kami akan melanjutkan materi lewat online. Dan pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami akan menyampaikan tiga hal secara dasar atau pokok. Yang pertama, hal-hal yang diperbolehkan waktu berpuasa, artinya melakukan sesuatu tapi dibolehkan dalam waktunya kita puasa. Kemudian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga nanti, hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Santriwan santriwati rahimakumullah. Yang pertama, yakni hal-hal yang diperbolehkan waktu berpuasa untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, keluar sperma dan menyelam dalam air. Kita saat berpuasa, tetapi kita boleh melakukan sebagaimana kami sampaikan tadi. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman dari beberapa orang sahabat Nabi, yang mana beliau pernah melakukan dalam satu hadis, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun minal 'atashi aw minal khurri. Rawahu Ahmad wa Malik wa Abu Dawud bi isnadin sahih. Sungguh saya siapa? Saya Abu Bakar bin Abdurrahman telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpakan air ke atas kepalanya sewaktu ia berpuasa. Mengapa? Disebabkan haus atau kepanasan. Pada suatu saat mungkin kita sangat hausnya, sangat panasnya sehingga kita tidak kuat, akhirnya kepala kita gerocok dengan air atau keramas dan sebagainya. Itu boleh kita melakukan itu. Rasulullah pernah melakukan, jadi tidak membatalkan. Dan dalam kedua buku, yakni hadis Sahih Bukhari Muslim, terdapat hadis yang diterima dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa sha'imun tsumma yaghtasilu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh berada dalam keadaan junub, sedang beliau berpuasa, kemudian beliau mandi.
Mungkin di antara kita seorang suami atau istri pada waktu malam hubungan badan, kemudian dia tertidur sampai kesubuhan padahal puasa. Apakah puasanya batal? Tidak. Sengaja atau tidak sengaja sama aja. Disengaja, bisa aja setelah subuh mandinya boleh. Tidak membatalkan. Rasulullah pernah melakukan itu sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga jika kebetulan air ini masuk ke dalam rongga, jadi seandainya nanti ternyata pada waktu mandi besar sampai telinganya ini bisa jadi kemasukan air dan sebagainya, apakah batal puasanya? Tidak, apalagi tidak sengaja, karena lobangan ini tidak ada hubungan dengan perut, jadi tidak membatalkan. Kemudian yang kedua, memakai celak dan meneteskan obat atau lain-lain ke dalam mata. Pada waktu kita berpuasa, kita celaan atau mungkin meneteskan obat mata. Bagi orang yang kena sakit mata, kalau tetesi kan terasa sampai di tenggorokan, rasanya itu terasa. Atau mungkin telinganya. Hal semacam ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Semua itu juga tidak ada hubungan dengan perut. Baik meneteskan di mata dan sebagainya, hal itu tidak membatalkan. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Menurut juga cerita Ibnu Munzir juga mazhab Atha, Hasan, Nakhai, Auza'i, Abu Hanifah dan Abu Thawr juga diriwayatkan sebagai mazhab Ibnu Amr. Anas, banyak sekali. Anas Banu Abi Aufa dari golongan sahabat Nabi, juga mazhab Abu Daud. Semua mengatakan tidak batal. Sedang dari Nabi sendiri, walaupun tidak ada terima suatu keterangan yang sah mengenai hal tersebut. Ini merupakan ijma' kesepakatan para ulama. Kenapa? Tadi semua obat-obat yang dihasilkan ke mata, mungkin ke hidung, mungkin telinga, ini tidak ada jalur masuk ke dalam rongga atau perut. Jadi tidak membatalkan. Kemudian yang ketiga termasuk tidak membatalkan puasa adalah mencium. Bagi seorang suami mencium istrinya atau istri mencium suaminya sedang dia saat melakukan puasa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah juga radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbi. Yang artinya akan lebih, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mencium di waktu sedang berpuasa. Jadi Nabi mencium istrinya sedang berpuasa. Demikian juga bersentuh dikala berpuasa. Dan beliau adalah termasuk orang yang paling mampu menguasai nafsunya. Jadi pada waktu puasa seorang suami atau istri cium-ciuman, apa batal? Tidak. Peluk-peluk anak batal? Juga tidak. Tapi perlu diingat, ini kalau bagi anak, baik orang muda atau orang tua sama saja, ternyata dia mempunyai nafsu yang kuat dan sebagainya, itu dikhawatirkan nanti terjadi kebablasan sampai terjadi hubungan. Ini nanti akan kena masalah besar. Tidak hanya batalin puasa, samping puasa batal, kena denda besar. Apa itu? Memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, ya ini puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 fakir miskin. Dari sinilah sehingga kalau tidak melihat apa itu anak muda, tua sama saja, ya. Kalau dia tidak mampu menahan nafsunya, maka jangan melakukan hal itu. Tetapi kalau dia merasa mampu, bagaimana Rasulullah? Boleh. Artinya tidak membatalkan walaupun dalam kondisi berpuasa, mencium, berpelukan dan seterusnya.
Kemudian yang keempat, termasuk hal yang tidak membatalkan puasa, injeksi ataupun suntikan. Biar untuk memasukkan makanan atau lainnya, dan sama saja halnya apakah ke dalam urat ataupun di bawah kulit, walaupun akhirnya ia disuntikkan itu sampai juga ke dalam perut. Tetapi memasukkan bukan dari jalan yang biasa. Jadi pada waktu puasa dia suntik atau mungkin injeksi dan sebagainya, asal tidak melalui jalur yang masuk ke dalam perut, mungkin ke dalam kulit atau suntik di belakang dan sebagainya, masukkan suatu benda, nah itu tidak membatalkan. Tetapi kalau memang dimasukkan lewat ini masuk ke perut, ya batal tentunya. Kecuali hal itu akan melemahkan, maaf, itu kita nomor 5 ya. Jadi yang kelima, maaf, kecuali bukan untuk nomor 4. Yang kelima adalah berbekam. Bahasa Jawanya canduk. Pada waktu berpuasa berbekam, apakah puasanya batal? Hadisnya berbahagia, tidak. Rasulullah pernah berbekam pada waktu saat puasa. Hal ini berdasarkan hadis itu dari Nabi sendiri pernah berbekam padahal ia sedang berpuasa. Ada seorang nama Sabit Al-Banani bertanya kepada Anas bin Malik. Tanyanya, akuntum takrahuna al-hijama lis-shaimi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala la illa min ajid-dha'fi. Rawahul Bukhari wa ghairihi. Apakah, tanyanya Sabit Al-Banani kepada Anas bin Malik, tanyanya, apakah di masa Rasulullah SAW Rasulullah sendiri berbekam? Jadi apakah di masa Rasulullah SAW berbekam itu tuan-tuan anggap boleh atau makruh? Jawaban Anas menjawab tidak, kecuali bila melemahkan. Jadi berbekam pada waktu puasa itu boleh-boleh aja. Tetapi dengan berbekam maka kondisinya akan melemah, maka hanya makruh. Makruh itu boleh, cuma tidak senangi oleh Allah, tapi tetap boleh. Itu berbekam yang nomor 5. Kemudian yang keenam, berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung asal tidak berlebihan. Jadi pada waktu berpuasa kita berkumur atau memasukkan air ke hidung, hal semacam itu diperbolehkan. Di dalam satu hadis, fa'izastansyakta fa'abligh illa andakuna so'iman. Ro'ah ashabus sunan. Yang artinya jika istinsyak, yaitu membersihkan rongga hidung, maka sampaikanlah sedalam-dalamnya kecuali jika engkau berpuasa. Jadi pada waktu kita saat wudhu kita masukkan, membersihkan hidung dengan nyedot sedalam-dalamnya. Tetapi pada Ramadan dikurangi sedikit. Ternyata pada waktu nyedot air ke dalam hidung ini kok masuk, apa batal? Tidak, karena tidak sengaja. Jadi tidak membatalkan. Kemudian yang ketujuh, termasuk hal-hal yang boleh dilakukan saat berpuasa, yaitu diperbolehkan hal-hal yang tidak mungkin menghindari, seperti apa? Menelan air ludah. Pada waktu puasa, tentunya untuk menelan air ludah itu sangat susah untuk dihindarinya, karena di dalam itu juga hal semacam itu tidak menyebabkan, kalau kita menelan sebanyak-banyaknya asal masih dalam mulut,
Walaupun banyak ditelan tidak membatalkan. Tapi nak dikeluarkan, maaf, marino diambil, loh, lain lagi. Kalau semacam itu membatalkan. Berkata Ibnu Abbas, tidak menjadi apabila, artinya tidak masalah, bila ia merasai termasuk juga makanan asam ataupun sesuatu yang hendak dibelinya. Dan Hasan biasa memamahkan kelapa untuk cucunya dan Ibrahim menganggapnya rukhsah, keringanan. Jadi pada waktu orang saat puasa membeli makanan sehingga dia mengicipi itu. Makan sedikit dulit, termasuk mungkin ibu-ibu masak pada waktu puasa ngincipi, apa boleh? Boleh, tapi jangan ditelan. Begitu diincipi, mari dilucapkanlah. Yang namanya ngincipi ibu-ibu itu sedikit loh ya, mungkin untuk tangan itu cup. Nah, jangan sak sendok ngincipi, malu ditelan. Wah, ini bukan ngincipi, makan gak boleh. Sekedar tangannya, sedikit saja. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Sandiwati rahimakumullah yang ke-8. Termasuk diperbolehkan orang berpuasa itu makan, minum, dan bersenggama sampai terbit fajar. Jadi pada itu malam, makan, minum, hubungan badan dengan suami istri diperbolehkan. Ya. Ayatnya kan bilang ukhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian malam hari. Ar-rafas, hubungan suami istri. Bagaimana batasnya boleh? Kalau zaman Nabi, ya. Dalam satu hadis, makanlah kalian, minumlah kalian, dalam satu riwayat oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW sabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Yang artinya Bilal akan azan waktu malam, maka makan dan minumlah kamu sampai terdengar azan ibnu Ummi Maktum. Jadi pada itu malam, kalau di Madinah dulu, Rasulullah pada waktu di Madinah, kalau di Mekah Nabi masih azannya 1 subuh. Tapi begitu masuk Madinah, azannya 2 kali subuh itu. Nah, azan pertama adalah azannya sahabat Bilal. Nah, saat itulah, makanlah, minumlah, umpama sampai senggama dan sebagainya, boleh. Sampai kapan batasnya? Sampai harus berhenti adalah azannya sahabat Ummi Maktum. Ummi Maktum itu adalah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Ya Allah, kemuliaan Ummi Maktum pada satu saat. Ummi Maktum ini orang buta pernah mengajukan pada Rasulullah untuk salat subuh tidak berjamaah. Ya Rasul, izinkan kami pada subuh kami tidak bisa berjamaah ya Rasul. Karena jalannya ya begitu Madinah saat itu gelap dan dia Ummi Maktum ini buta. Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah akhirnya bertanya, apa kau mendengar azan? Iya ya Rasul mendengar. Kalau gitu usahakan. Akhirnya ya ternyata dia tetap berusaha dengan kondisi buta itu datang ke masjid. Nah di situ ternyata juga Rasulullah akhirnya memberikan tugas pada Ummi Maktum untuk azan subuh. Begitu azan subuh, nah saat itulah harus berhenti makan, minum, hubungan. Ternyata belum sampai mandi. Apa bagaimana yang kami sampaikan yang pertama tadi. Tentu kondisi zaman Rasul dengan sekarang beda tentang waktu subuh itu. Kalau zaman Rasul waktu subuh langsung azannya sahabat Ummi Maktum. Saat itulah harus berhenti makan, minum. Nah, ternyata kita tidak tahu satu azan. Di mulut kita masih ada makanan, maka harus kita lepeh. Ada minuman, ya harus kita lepeh. Pada saat itu kita tengah azan,
Allah baru ngabar, ternyata saat itu hubungan, ya harus kita lepas cepat. Apa batal puasanya? Tidak. Tapi nak diteruskan. Begitu mendengar azan maktum, diteruskan makan, minum, hubungan, batal. Nah, kondisi di Indonesia beda dengan zaman Rasul. Penetapan waktu di Indonesia ini, waktu subuh, itu dikurangi 10 menit, itu imsak. Imsak itu menahan. Nah, saat itulah supaya tidak masuk ke subuh. Karena apa? Sebenarnya waktu subuh itu sudah masuk menurut pelajaran ilmu falak. Di dalam penetapan waktu semua rata-rata ditambah 6 menit. Maaf, umpama subuh jam 4. Sudah masuk sebenarnya, tapi ditambah 6 menit. Akhir 4, 6 menit. Duhur jam setengah 12 masuk. Berarti jam setengah 12 ditambah 6 menit lagi. Jadi jam 11.36. Nah, dari situlah maka pada imsak. Karena subuh itu dikurang 10 menit adalah imsak, masih ada waktu kesempatan 4 menit maksimal. Masih boleh makan minum. Nah, jangan sampai terdapat azan. Kenapa? Begitu azan itu sebenarnya waktu subuh sudah masuk 6 menit sebelumnya. Memang paling aman adalah pada waktu kita ada mendengar dari masjid dan musola, imsak berhenti. Hadirin sandiwati rahimakumullah, kemudian yang ke-9, termasuk yang diperbolehkan orang berpuasa yaitu berada dalam keadaan junub di waktu subuh sebagaimana tadi kami sampaikan. Nabi juga melakukan itu. Saya ulang lagi. Kemudian yang ke-10, waktu-waktu wanita yang berhaid atau dalam keadaan nifas, jika darah mereka berhenti di waktu malam, boleh menangguhkan mandi hingga waktu subuh sambil mereka berpuasa. Kemudian hendaklah mereka mandi untuk melakukan sholat. Jadi wanita-wanita yang sedang menstruasi atau haid, mungkin jam 3 sudah selesai tuntas, tinggal mandi aja, mungkin masih malas dan sebagainya. Nah, saat itulah boleh berpuasa, mandinya setelah subuh boleh. Akan tapi yang lebih baik tentunya sebelum masuk subuh sudah bersih. Tapi umpama mandinya setelah subuh pun itu diperbolehkan. Sandiwati rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini yang membatalkan puasa itu ada 2 macam. Yang pertama, yang membatalkan dan kena wajib qadha. Yang kedua, yang membatalkan dan karenanya wajib qadha dan kafarat. Yang pertama, adapun yang pertama misalkan dan diwajibkan untuk hanya qadha saja. Di antara yang pertama adalah 1 dan 2 gabung makan dan minum dengan sengaja. Pada waktu seorang manusia berpuasa sengaja makan minum, tahu bahwa itu puasa, ternyata melakukannya walaupun sedikit, batal puasanya. Dengan demikian dia wajib qadha di lain waktu. Bagaimana kalau dia tidak sengaja? Pada ada puasa dia tidak sengaja karena lupa, datang dari luar, akhirnya buka kulkas ada bermacam-macam minuman, buah-buahan dimakan, es hak gelas, atau ada makanan langsung makan habis 1 piring, kemudian minum sak gelas, baru diingatkan, loh, puasa kok makan? Loh, ya Allah, iya saya puasa ya, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah iya? Nah, kenapa puasanya tidak batal? Nabi menggambarkan orang tersebut diberi makan minum oleh Allah, tidak sengaja karena lupa. Lain kalau nak lupa batal. Lupa makan minum tidak batal, tapi dengan sengaja batal. Ini ngambil satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW sabda, man nasya wa shaimun fa akala aw syariba falyutimma
saumahum fa innama at'amahullahu wa saqahu. Rawul jamaah. Artinya barang siapa yang lupa padahal dia berpuasa lalu ia makan minum, maka Nabi bilang hendaklah dilanjutkannya puasanya, tadi tidak batal. Mengapa? Karena bahwasanya dia diberi makan dan diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla, tidak batal. Ya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau kita muntah tidak sengaja, mungkin karena bepergian atau mungkin kondisi kurang sehat, mual-mual di tengah jalan, ada bepergian akhirnya muntah, mabuk, sedang dia berpuasa, maka puasanya tidak batal. Tetapi nak muntah dengan sengaja, apa ada muntah sengaja? Bisa saja dilokok-lokok, muntah, atau perutnya dipupuk supaya muntah. Nah, itu kan sengaja. Jadi memang dimutahkan sedang puasa. Nah, maka nak sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Jadi muntah dengan sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak. Ini tentunya berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, wa Daruqutni wal Hakim sahhahahu. Yang artinya barang siapa didesak oleh muntah, berarti karena kondisi mungkin kurang sehat akhirnya muntah, tidak sengaja, ia tidak wajib mengqadha. Tetapi siapa yang mensengaja, jadi sengaja muntah, Nabi bilang hendaklah ia mengqadha puasanya. Kemudian yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. 4 dan 5 gabung, haid dan nifas. Tentunya bagi seorang perempuan pada waktu tengah berpuasa ternyata tamunya datang. Tamu di sini adalah tamu khusus untuk orang perempuan. Tamunya bukan bapak-bapak, tapi tamunya adalah aktivitas bulanan, yaitu menstruasi, ya, bahasa Arabnya haid sama nifas. Ternyata pada waktu pas puasa, dadak mani kurang 10 menit maghrib datang tamunya, haid, batal puasanya. Atau mungkin karena nifas pada waktu setelah melahirkan, maka puasanya batal juga, walaupun kurang 10 menit. Eman ya, eman gak eman tetap batal puasanya karena menstruasi atau haid saat puasa. Kadang tak ada. Kemudian yang keenam, termasuk hal yang tidak membatalkan puasa, yakni keluarnya sperma. Ya, mani bahasa kita, bahasa Arabnya mani, sperma. Pada waktu seorang berpuasa ternyata keluar sperma karena mungkin mimpi keluar sperma. Apa batal? Tidak. Tapi nak dikeluarkan batal. Baik dengan cara sendiri atau jual orang lain batal. Tetapi kalau mimpi mengeluarkan sperma tidak membatalkan. Kemudian yang ketujuh, memasukkan bahan yang bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa. Kalau tadi tidak membatalkan, termasuk melakukan sesuatu yang tidak lewat jalan perut. Memasukkan obat ke hidung, ke telinga, ke mata, tidak batal. Tetapi ini walaupun bukan makanan, tapi memasukkan sesuatu benda lewat jalan yang biasa. Katakan umpama anak-anak mood neker dimasukkan ke dalam perut, atau kecik, lewat ini akhir masuk perut, batal, walaupun bukan makanan.
Kemudian di antara lagi adalah selanjutnya nomor 8, jika seorang makan atau minum kemudian bersenggama karena menduga bahwa matahari telah tenggelam. Maaf, matahari telah terbenam atau tenggelam. Terbenam itu keluar ya, terbenam atau fajar telah menyingsing, kemudian ternyata bahwa dugaan itu salah. Pada waktu satu malam, satu saat seorang suami istri melakukan senggama. Anggapannya matahari ini belum keluar. Ternyata begitu selesai, ternyata matahari sudah keluar, sudah lama, batal puasanya. Ada menganggap bahwa matahari sudah tenggelam, maghrib. Akhirnya dia melakukan itu, ternyata dugaannya salah, ternyata belum maghrib juga. Nah, semacam ini, maka dia membatalkan puasanya. Tentunya hal semacam ini ada beberapa versi, artinya ada berbeda pendapat. Karena menduga bahwa matahari telah terbenam atau fajar telah menyingsing, kemudian ternyata bahwa dugaan itu salah. Pendapat yang pertama, maka menurut jumhur ulama ini kebanyakan ulama, termasuk di dalamnya adalah Imam 4 ini adalah Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, kemudian Syafi'i, Hanafi, Malik, Ahmad bin Hanbal. Semua mengatakan batal. Mazhab 4 ini itu termasuk jumhur ulama. Dan dia wajib qadha. Akan tetapi sebaliknya ada sebagian ulama mengatakan, termasuk Ibnu Ishaq, Abu Dawud, Ibnu Hazm, Atta, Urwah, Hasan Basri, dan Mujahid berpendapat bahwa puasanya sah dan tidak membatalkan. Karena apa? Karena dugaan yang salah ini kembali pada ayat laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Al-Ahzab ayat 5. Kamu tidak berdosa jika tersalah melakukan sesuatu. Karenanya berdosa mengenai hal-hal yang disengaja oleh hatimu. Dengan demikian melakukan tadi dugaannya nggak sengaja, ternyata salah. Ngambil jalan ayat ini maka hukumnya tidak batal. Hal semacam ini dalam masalah fikih sudah biasa. Perbedaan pendapat, monggo jenengan ikut yang mana. Sandiwati rahimakumullah, hal yang membatalkan puasa. Perlu kami sampaikan juga, di samping hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Tadi ada yang wajib qadha dan fidyah, ya. Karena senggama pada siang hari itu kan wajib qadha dan fidyah. Lainnya tidak. Ada juga 5 hal yang membatalkan puasa, tapi puasa enggak batal, alias tidak wajib qadha, tapi yang batal pahalanya. Sehingga ada salam satu hadis, kam min shaimin laisa lahu siyamahu ilal ju' wal 'athar. Banyak orang berpuasa, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Tenggorokan itu yang kering, perutnya yang lapar. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Mengapa? Mungkin karena melakukan salah satu dari 5 hal. Bagaimana dalam satu hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun yuftina shaima. Ada 5 hal yang merusak pahalanya orang puasa. Yang rusak pahalanya puasa tidak, artinya puasanya tidak batal, tapi pahala yang hilang. Apa 5 hal itu? Yang pertama, al-kadhibu. Pada waktu puasa dia melakukan bohong. Maka batal pahalanya, puasa tidak. Di samping puasa ini
Makanya kadang-kadang ada orang, poso-poso bohong, nggak boleh. Tuh, apa kalau nggak puasa boleh? Tentunya tidak demikian. Waktu tidak puasa bohong ya tidak boleh, tapi nak puasa pas tidak boleh membatalkan pahalanya poso. Yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa yang kedua, wal ghibatu. Memperkatakan orang lain, bahasa Jawa ini ngerasani. Waktu poso-poso ngerasani orang. Batal. Tapi yang batal pahalanya. Artinya gak oleh pahala poso, hanya oleh ngelak ambek lapas. Artinya puasanya tidak batal, tidak dikobot, tapi pahalanya yang batal. Kemudian yang ketiga, wan namimatu, menghasut, mengadu domba. Namimah, adu domba. Poso-poso melakukan adu domba, menghasut orang, memfitnah orang. Ini membatalkan pahalanya poso. Selain tidak puasa pun tidak boleh, dan itu termasuk al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar pahala dosanya daripada pembunuhan. Waktu puasa melakukan, di samping tidak boleh juga membatalkan pahalanya. Bukan puasanya ya, jangan keliru paham. Yang keempat, wal yaminul ghamus atau wal yaminul kadzibah. Ngomong sumpah palsu. Sumpah bohong. Pada waktu puasa dia melakukan sumpah, tapi sumpahnya adalah al-ghamus. Sumpah ya, atau kesaksian palsu. Pada Ramadan dia membuat kesaksian tapi pasien dusta. Dia disuruh untuk mempersaksikan, padahal sebenarnya dia tidak tahu, mengatakan, ya aku tahu karena bisa dibayar mungkin. Dia didatangkan untuk menjadi saksi. Padahal dia tidak tahu apa-apa, tapi hanya dibayar oleh seseorang. Akhirnya dia melakukan kesaksian yang palsu. Batal puasanya. Ingat, pahalanya yang batal. Kemudian yang terakhir, wan narratu bisyahwati. Yang terakhir, melihat, ya, memandang dengan pandangan dengan syahwat. Jadi memandang sesuatu, laki-laki dan perempuan, ada perempuan laki-laki, ternyata ada gejala syahwat, terangsang dan seterusnya. Hal semacam ini maka membatalkan pahalanya puasa. Nah, dengan demikian maka yang aman pada waktu saat puasa tidak sekedar puasa tingkatan yang pertama. Memang tingkatan puasa itu diantaranya ada orang yang puasa sekedar, ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama puasanya orang awam, sekedar tidak makan minum, tidak hubungan suami istri. Tetapi anggota tubuhnya, matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya tetap puasa. Jadi bisa jadi kena hadis kamin soimin laisa lahu siyamau illa wal atas. Banyak orang berpuasa, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya dapat ngelak dahaga sama lapar saja. Ada tingkatan yang kedua, di samping dia menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga anggota tubuhnya berpuasa. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa, mulutnya, tangannya, kakinya. Ini adalah puasa tingkatan khusus. Puasanya orang-orang yang soleh. Ada tingkatan yang ketiga, puasa yang khusus atau al-khawas, puasa orang yang istimewa. Apa istimewa itu? Itu tingkatan para nabi, tidak hanya sekedar puasa tingkat pertama, kedua, tetapi juga hatinya pun berpuasa. Nah, hadirin, tentunya kita sulit melakukan. Paling tidak, mungkin dulu kita masuk puasa tingkatan pertama, maka yang kedua kita berusaha, berlatih untuk memasuki puasa tingkatan kedua. Tidak sekedar nahan makan, minum, menahan hubungan suami istri, tetapi mata kita, telinga kita, hidung kita, kaki kita, berusaha untuk berpuasa, sehingga kita mendapatkan hikmah dari puasa itu,
tujuan pokok puasa sebagaimana telah kami sampaikan, la'allakum tattaqun, supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sandiwan sandiwati rahimakumullah, demikianlah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini semua menjadikan keterangan yang barokah dan manfaat untuk kita sekalian. Kalau itu ada kebenaran, itu semata-mata al-haqqu mir rabbik, kebenaran datangnya dari Allah. Tetapi kalau ada sesuatu yang kurang, yang salah dan seterusnya, itu karena kelemahan kami sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebelumnya. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf semua kekurangan, dan insya Allah nanti akan kami sambung lagi. Pertemuan selanjutnya insya Allah Mas Allah kita bahas Lailatul Qadar, kita bahas surat Al-Qadar. Walaupun dalam kondisi mungkin kita tidak bisa maksimal untuk beriktikaf di masjid, bagaimana nanti caranya kalau memang tidak bisa, kita cari jalan keluar sehingga kita tetap tidak kehilangan momen yang sangat penting itu. Insya Allah akan kami bahas untuk pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih lagi atas semua perhatian dan mohon maaf semua kekurangan. Akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.